Hasil Pertanian Universitas Syah Kuala. Pertanyaan pertama untuk Kak Ayu. Nah, kakak kan di bidang desain gitu kan. Gimana trik kakak dalam desain supaya konsumen tuh menggunakan result desain kakak? Karena kan sekarang kita tahu orang memakai suatu hasil desain itu bukan karena kualitas tapi karena kuantitas. Misalnya kayak jilbab gitu kan, kadang-kadang jilbab tuh nggak bagus, tapi karena ramai yang pakai jadinya laku gitu. Gimana trik kakak supaya konsumen mau pakai hasil desain kakak? Yang kedua pertanyaan untuk Ibu Darwanis. Menurut Ibu sendiri, apakah skill seseorang itu memang sudah tertanam dalam diri sendiri atau bisa ditanam setelah ada minat? Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa langsung dijawab Mbak Ayu. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya, langsung saya jawab saja. Kalau saya setiap konsumen atau customer datang pada saya dan minta untuk didesainkan, saya selalu melihat yang pertama penampilannya. Kenapa? Karena dari penampilan seseorang kita biasanya bisa melihat seperti apa kepribadiannya. Jadi ketika saya melihat penampilan orang tersebut dan saya biasanya nanya dulu, biasanya suka pakaian yang seperti apa. Biasanya ketika saya membuat suatu desain juga biasanya saya nggak cuma buat satu, tapi 2 atau 3, di mana nanti dari ketiga desain tersebut customer saya bisa memilih desain mana yang akan dia kenakan. Kalau misalnya dibilang mungkin sekarang banyak customer yang pakai sesuatu dilihat dari banyak harus dipaksakan begitu. Oke, nah langsung aja ke pertanyaan kedua Bu. Baik Nur Laila, semua manusia itu tidak sama. Ada yang skillnya itu sudah ada bibit di dalamnya dan ada yang belum. Yang sudah ada mungkin itu hanya diasah saja untuk kita update skillnya. Yang belum ada tapi dia berminat itu dia bisa juga update. Ya, dia juga bisa belajar. Banyak juga pengusaha-pengusaha yang tidak ada dasar atau punya skill di dalam tapi sukses. Nah, apalagi yang sudah ada tinggal kita asah, tinggal kita tambah lagi ya sehingga lebih bagus lagi. Jadi tidak semua manusia sama, ada bibit usaha ataupun tidak ada bibit usaha, tapi itu bisa semua kita update skillnya. Gitu saja. Ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya. Dan untuk terakhir kita minta tips dari semua narasumber kita. Kira-kira tips apa aja nih? Ini nggak perlu panjang tapi mudah-mudahan bisa memotivasi audiens kita hari ini. Silakan langsung dari ya. Untuk anandaku yang perempuan-perempuan di sana, Anda harus percaya diri, update skill, kita pasti bisa. Oke, tepuk tangannya semuanya. Nah selanjutnya silakan Ayu. Baik, kalau dari Ayu, jadilah seseorang yang memiliki suatu ciri khas dan identitas dan jangan pernah takut mencoba karena segala sesuatunya selalu dimulai dari nol. Oke, tepuk tangan. Dan yang terakhir dari kami, ini buat adik-adik ya yang masih kuliah. Mulai sekarang, mulailah dari hal-hal kecil, belajarlah untuk jadi pengusaha karena akan berbeda kebahagiaannya pada saat menerima gaji dengan memberikan penghasilan kepada orang lain. Kami dari Bank Aceh akan siap mendampingi apapun, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk membangun perempuan-perempuan Aceh sehingga karyanya akan lebih dikenal. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Nah, wanita perempuan itu adalah aset. Perempuan itu merupakan modal bagi bangsa, modal bagi semuanya. Jika perempuannya rusak, maka negaranya akan rusak. Nah, hari ini dengan semangat yang sama, maka kita dengan tekad yang bulat untuk sama-sama mendorong bagaimana perempuan-perempuan Aceh ke depannya akan lebih kreatif dan juga inovatif dan bisa melahirkan karya-karya yang terbaik. Saya Putra Rizky Yaulan Radianto, mohon undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Iya, kita ucapkan
ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri dan Bapak Moderator. Tapi kami minta kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan memasuki acara pemberian plakat kepada Iya. moderator dan juga para pemateri kita. Ya, pemberian plakat ini dipersembahkan oleh Ketua Yayasan Suara Hati Perempuan Foundation dari Mbak Nova Eliza. Dan tadi sebenarnya menarik sekali dari diskusinya tentang bagaimana saat ini kita tidak lagi berbicara tentang diskriminasi terhadap perempuan, Akbar. Kesempatan luas untuk perempuan berkarya. Dan tentunya kita juga menginginkan untuk kedepannya perempuan yang ada di Aceh dan juga di Indonesia bisa memulai usaha mereka dimulai dari rumah mereka sendiri. Di rumah pun kita sudah bisa berusaha ya, Akbar ya. Tidak mesti harus kita mencari di luar, namun kita bisa. Dan hadirin, sebenarnya acara Perempuan Berkarya ini juga sebagai proyek kampanye sosial yang melibatkan berbagai profesi, mengusung kearifan lokal untuk peningkatan wawasan dan peran perempuan dalam setiap aspek. Dan juga hadirin yang terhormat, acara ini bertujuan untuk menumbuhkan potensi, mengembangkan kreativitas dan juga kemandirian perempuan yang ada di Aceh dan juga di Indonesia. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk acara kita pada hari ini. Luar biasa perempuan-perempuan Aceh ini, Akbar. Kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Nova Eliza dan seluruh pemateri beserta moderator. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagi diskusi tentang the power of woman. Ini dari bahasanya aja sudah bahasa Inggris, berarti ada pemateri yang Berasal dari luar Indonesia Tentunya. Dan pastinya dengan tema-tema yang seperti ini sangat menarik tentunya. The power of woman. apa sebenarnya yang ingin dibahas dari the power of woman ini? Apa? Mungkin Kekuatan kita- perempuan, Akbar? Kita akan merahasiakannya dulu karena kita akan langsung menyerahkan diskusinya itu kepada moderator kita, yaitu ada Bapak Radi Darmansyah MSc, Sela. Ya. Dan beliau juga merupakan Kepala Pusat Studi Demokrasi Pembangunan dan Pembangunan Universitas Syahkuala Banda Aceh. Juga beliau merupakan Koordinator Program Studi Ilmu Politik Universitas Syahkuala Banda Aceh. Dan juga memiliki segudang pengalaman organisasi, di antaranya Presidium Koordinator Forum Aliansi Reformasi Masyarakat Islam dan Intelektual Aceh, serta pendiri Forum Penyelaras Pembangunan Aceh. Langsung saja kita panggilkan, Akbar. Iya. Luar biasa sekali ya. Perempuan terus berkarya dan para perempuan super power lah ya. Yang punya power besar yang bisa menginspirasi ya. Bisa menginspirasi tentunya dan terus bisa memobilize, mengurus, mengatur, memobilisasi dan tentunya memacu kita semua akan terus berada di sini dan kita akan mendengarkan. Ada banyak perempuan-perempuan yang punya power besar yang akan kita lihat nantinya bersama-sama kita akan berdiskusi bagaimana perempuan yang ada saat ini yang mungkin sedang sedih, trauma sebagiannya, mungkin mengalami pengalaman pahit, pengalaman yang tidak mengenakan selama ini. Baik itu ketika operasi jari merah dulu, masih ingat mungkin sebagian kita atau mungkin sebagian belum lahir di sini ya, yang muda-muda. Tapi dengar cerita tentang operasi jari merah darurat daerah operasi militer DOM, itu merupakan kisah-kisah sedih yang kita dengar selama Aceh berada dalam kondisi konflik. Tidak saja di Aceh, banyak tempat di dunia lainnya, katakanlah di Middle East sekarang ya, di Timur Tengah, atau mungkin di Afrika sana, atau mungkin nanti kita akan dengarkan dari pemateri kita yang berasal dari Belanda, bagaimana perempuan-perempuan di Belanda itu terberdayakan, dan bagaimana kita di Indonesia tentunya, di Aceh khususnya,
agar perempuan-perempuan yang berada dalam rumah tangga tidak merasa terkekang lagi dan bisa berekspresi seperti biasa, bisa berekspresi lebih mungkin dari Cut Naqdin atau Malahayati yang pernah memimpin dan meliding Aceh dulu dan untuk masa yang akan datang. Saya akan panggilkan 3 pemateri kita. Yang pertama ada Ibu Sarah Sprong. Saya kira ini nama tengahnya, middle name-nya Ida. Jadi saya kira masih ada hubungannya dengan Indonesia nih dari segi orang tua ya. Silakan Bu Sarah Sprong untuk naik ke atas panggung. Welcome from Kedutaan Besar Belanda ya. Silakan mengambil tempat. Kemudian kita panggilkan Ibu Yuni Yanti Huzaifah dari komisioner Bu ya, komisioner di Komisi Nasional Perempuan, Komnas Perempuan. Saya kira ini lembaga yang sangat penting untuk menjaga hak-hak perempuan di Indonesia. Silakan Ibu. Kemudian kami panggilkan juga aktivis kita ya. Ini yang tahu banyak tentang cerita Aceh masa lalu. Tapi saya kira Kak Soraya ini punya, Ibu Soraya Kamaruzaman punya cerita yang berbeda sekarang. Bagaimana mengungkap kisah-kisah lalu, kisah-kisah yang sedih itu, trauma-trauma itu menjadi sebuah energi baru agar perempuan-perempuan Aceh yang ada di sini hari ini, yang mungkin nggak pernah mengalami konflik, bisa lebih maju dibanding orang-orang sebelumnya. Silakan Ibu Soraya. Mungkin untuk meningkat waktu ya, karena kita agak mepet ini dengan azan zuhur ya. We would like to welcome you, Sarah, to talk about what you have been doing. Selamat siang semua. Saya senang sekali untuk berasal di sini, di Aceh. Ada pertama kali untuk visit Banda Aceh. Maaf, saya belajar bahasa Indonesia, tetapi tidak bisa berbicara semua. Jadi saya kontinuasi bahasa Inggris. As I said, it's my big pleasure to be here, and I feel very honored to be in front of such an enormous hall of beautiful ladies. It's as if I see a beautiful meadow with flowers in all different colors. And I think that if we talk about the power of women, we don't only speak of the power of women to negotiate. We speak of the power of women to set up their own businesses. We speak of the power of women to give birth. We speak of the power of women to educate themselves and also teach others. And today, as I said, I feel very honored to be here and to share our insights. Because if there's one thing that I've seen in the Netherlands, in Indonesia, but also in many other countries in the world where I've visited and that I've been working in, including Lebanon and Ethiopia and Spanish countries, Peru, different countries. I think it's the ability of women to connect and the ability of women to support each other. And seeing you all together, I have that same notion. And it's also something that makes me always very inspired and also a bit humble to be in Indonesia and see how well the Indonesian people is in harmony. And to get to your question,
Sarah menyampaikan dari pengalaman dia di beberapa tempat di dunia, itu dia melihat bahwa kemampuan perempuan ya yang sangat berwarna di sini. Mungkin nih kalau kita bisa katakan nih perempuan-perempuan yang punya bunga semuanya di sini. Kemampuan perempuan untuk melakukan negosiasi, kemampuan perempuan untuk mengkonekkan ya antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, dengan satu elemen dengan elemen lain, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan dia melihat kondisi baik di kampung dia di Belanda sana ataupun di sini di Indonesia, ini sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan kesempatan, opportunity, peluang yang cukup besar untuk bisa kita optimumkan. Terima kasih. And to get back to the question, what I've been doing in the past, well, to say a bit more about what I'm doing right now. Sekarang saya kerja di Kedutaan Besar dari Belanda di Jakarta. Kami punya banyak proyek di Indonesia untuk strengthen the position of perempuan. One of the things that we focus on is to prevent young girls from marrying at an age that is too early. First of all, because that would enable them to finish their education and to become knowledgeable, strong and independent woman, so that you can set up your own businesses, that you can feed your own children, maybe even your husband and your family, and that your talented can blossom like the flowers that you are all here. So we do have a lot of projects to stimulate girls, but also boys, to finalize their education, to be informed about their reproductive health, so that they know how to can prevent pregnancies if they're too young, because it is dangerous not only for their careers, but also for the career of the society, and also for the physical health of both the mothers and the babies. So a talented, educated woman is an asset for every society. Sarah menceritakan sedikit tentang apa yang menjadi aktivitasnya selama ini, terutama ketika bekerja di Kedutaan Belanda. Saat ini mereka punya program pemberdayaan dan penguatan perempuan, khususnya untuk pencegahan meminimalisir perempuan yang nikah dini, kawin terlalu cepat ya, nikah dini mungkin istilahnya. Ini merupakan program untuk kenapa tidak disarankan nikah dini, karena kalau terlalu cepat nikah akhirnya terkooptasi dengan keluarga mudanya, dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, kemudian punya usaha sendiri atau punya karir yang bagus, ini akan terhenti ya, biasanya terganggu. Kemudian mereka juga, Sarah juga punya kegiatan untuk reproductive health, agar untuk melahirkan secara baik, atau pendidikan tentang seksualitas dan segala macamnya yang lebih mendukung ke pendidikan reproduksi yang sehat ya. Terima kasih. So that's part of the work that we're doing here in Indonesia. In addition, we also work together, for example, with artists or activists and female ulamas to ask attention for the importance of women's rights in Indonesia, and to ask importance for the opportunities that we want to give each and every one of us. Because I feel all of us is really talented, and all of us can make great contribution in terms of setting up their own businesses, in setting up an own hotel, or to build up a restaurant, or to write a book. There's so much that we can do. Then back in Holland, and also in other countries, I was a teacher on children's rights, and I wrote a book on the right to health of children. And the main idea, it was my PhD research, is that also children have a lot of innate possibilities. In fact, they are like the seeds of a flower, and we have to give water to them, and sunlight, and love, and attention, and by that way they can flourish and grow like the flowers they are, or like the fruits they are. And this idea of the right to health is also connected to prevention of violence. Because of course violence is not the environment you need for children, for people, for women, for animals to flourish. You see that in conflict situations,
many things go worse. And indeed, I am very humble when I'm here because I had the luck to live in peace forever. And I'm happy to see that you have managed to solve the peace, the conflict, and I hope you will have the courage and the strength to continue with this struggle. And to come at ease with the past and have a very prosperous and peaceful future as well. Mungkin sebelum saya terjemahkan apa yang diceritakan Sarah, tadi ketika duduk pagi-pagi sekali, saya ceritakan ke Sarah tadi berdiskusi sebentar tentang apa yang terjadi di dunia ini. Di dunia ini di mana-mana terjadi perang sekarang. Setelah kita mengalami perang di Aceh ya, kemarin konflik, sekarang di Middle East, di banyak tempat di dunia itu selalu terjadi. Tapi kondisi yang damai seperti saat ini merupakan sesuatu yang sangat kita nikmati, saya kira. Sarah juga menyatakan hal itu, kita menikmatinya. Dan program yang dilakukan Sarah saat ini bersama dengan artis, ulama, aktivis yang ada di Indonesia, ini adalah untuk mengadvokasi hak-hak perempuan ya, hak perempuan agar perempuan itu, wanita itu bisa punya bisnis sendiri, punya kegiatan sendiri yang memang secara ekonomi bisa lebih independen. Katakanlah mungkin bisa punya hotel, punya kesempatan untuk membuat restoran, buat buku mungkin di rumah dan segala macam. Dulu ketika dia buat PhD, ketika Sarah masih melakukan pendidikan S3-nya di Belanda, dia fokus ke pendidikan tentang ke penanganan tentang anak ya. Anak ini kan seperti bunga katakanlah, perlu bibitnya perlu disemai, kemudian disirami. Setelah disiram tentunya jika kita rawat dengan baik, bunganya tentu akan sangat semerbak ya, memberikan wangi dan akan tumbuh dengan cukup segar, cukup baik dan cukup harum ya, itu bunga. Kemudian ada sesuatu yang penting ketika kita bicara hak-hak perempuan, yaitu kita bicara tentang hak untuk kesehatan. Hak untuk kesehatan itu agar perempuan tahu benar tentang kesehatan itu untuk apa. Ini salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan. And all in all, I think there's a lot that we can say what we are doing, but I think the key value or the key sense that is very important for all of us is freedom. The freedom to be who you are, the freedom to make your talents blossom and to say what you think and what you feel. And I do understand that indeed there are challenging times, conflict times now and in other places in the world, but sometimes also in your domestic area when you live together with people who do not give you the space to be who you are. And I think the most courageous is the one who dares to say how you feel, even in those very intimate settings, of maybe even the most in those intimate settings. Freedom is a very, very powerful force, and I hope that everyone will feel that deep in your heart. Terima kasih. Mungkin hal yang paling utama yang ingin diungkapkan Sarah, nilai paling utama itu adalah freedom, ya, kebebasan, bagaimana menjadi diri Anda sendiri. Itu sebagai perempuan itu menjadi hal yang paling utama bagi Sarah. Bisa bicara tentang diri Anda sendiri, tentang apa yang ingin Anda lakukan, apa yang Anda inginkan. Jadi kebebasan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, terutama bicara mungkin dalam aspek di dalam rumah tangga. Ada ruang sendiri yang Anda miliki, ada kebebasan sendiri yang Anda miliki, dan menjadi diri sendiri itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, saya kira Sarah very insightful dan I thought what you have been doing, this is not only your project, but all of us, ours projects, ours program. Ya. Jadi apa yang diungkapkan Sarah itu sebenarnya tidak saja menjadi program dia sendiri di Kedutaan Belanda atau mungkin ke kolega-kolega yang telah menjadi partner Kedutaan Belanda selama ini, tapi itu merupakan sesuatu yang perlu kita teruskan karena memang
kebebasan berekspresi bagi perempuan itu sesuatu yang sangat penting agar perempuan ini menjadi betul-betul motor bagi seluruh anggota keluarganya, bagi seluruh anggota masyarakatnya. Ini menjadi penting. Saya kira nanti mungkin Kak Soraya dan Ibu Yuni tentu akan memberikan boundary-boundary. Apa yang boleh, apa yang enggak. Kemudian bagaimana sih sebenarnya bersikap sebagai seorang perempuan di Indonesia, mungkin Bu Yuni ya, dari Komnas Perempuan, bagaimana mungkin harusnya keluar dari kondisi yang saat ini terjadi di Indonesia, banyaknya kekerasan terhadap perempuan, mungkin banyaknya lokasi-lokasi yang masih berkonflik, ya. Lingkungan kita berkonflik, daerah kita berkonflik, masyarakat kita berkonflik, dan konflik itu selalu membawa masalah bagi perempuan. Ketika perempuannya bermasalah, tentu keluarganya akan bermasalah. Ketika keluarganya bermasalah, masyarakatnya akan bermasalah. Ini tidak akan memberi sesuatu yang produktif, tidak akan mendukung. Kalau mungkin bicara pembangunan ekonomi, ini tentu akan menghambat gitu. Ya, mungkin saya persilakan Bu Yuni untuk silakan bercerita pengalaman-pengalaman Ibu. Bagaimana di Komnas Perempuan, advokasi-advokasinya? Ya. Silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Azriana sebagai orang Aceh yang sekarang jadi Ketua Komnas Perempuan tidak bisa hadir. Jadi yang hadir adalah Ketua Komnas Perempuan periode lalu. Jadi kebetulan saya dari 2010 sampai 2014 diberi amanah untuk menjadi Ketua Komnas Perempuan, dan saya ingin masuk ke beberapa poin. Yang pertama begini, dari dokumentasi Komnas Perempuan, kami memantau di sejumlah wilayah-wilayah post-konflik, kekerasan sekilas tidak terlihat di publik atau tidak seperti dulu, tapi kekerasannya bermetamorfosa atau berubah, berpindah dari publik ke domestik. Dengan catatan apabila tidak ada pemulihan, karena kemarahan masih ada di sana, agresi, kekecewaan, sehingga disasarkan kepada orang yang dianggap lemah, yaitu biasanya anak-anak, orang-orang dekatnya, dan biasanya juga terhadap perempuan. Maka kenapa untuk menyebut bahwa perempuan itu harus berdaya dan memberdayakan adalah juga bagian dari mencegah kekerasan. Kekerasan biasanya berganti wajah, tadi lokusnya dari domestik ke publik juga berganti wajah. Pelakunya justru biasanya orang-orang dekat. Apabila tidak dipulihkan, kenapa KKR menjadi penting di Aceh adalah untuk menyehatkan, untuk membuat masyarakat ini sehat lagi, untuk membuat tadi itu bukan hanya menjadi korban tapi juga menjadi penyintas. Di sejumlah negara-negara istilah korban mulai dikritisi. Di India misalnya, mereka lebih senang menggunakan survivor atau penyintas. Karena ketika kita bilang korban, sejumlah pihak atau sejumlah korban merasa ya dirinya tidak berdaya. Nah, untuk berdaya adalah dengan menggunakan penyintas, bahwa diakui sebagai korban, tapi yang di saat yang bersamaan punya daya untuk menggeliat, untuk bangkit lagi, untuk berdaya lagi, gitu. Nah, apa yang penting dan di wilayah-wilayah post konflik yang di dokumentasi Komnas Perempuan, saat ini Komnas Perempuan bersama lembaga-lembaga layanan dan seluruh hampir mayoritas masyarakat, bukan mayoritas ya, publik di Indonesia banyak sekali yang mendukung, termasuk Nova Iliza, kawan-kawan artis, akademisi segala macam. Kita sedang merintis atau mendorong adanya rancangan undang-undang kekerasan seksual. Ini bukan undang-undang biasa. Ini adalah rancangan undang-undang yang dibangun dari para korban.
kenapa ada 15 jenis bentuk kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan. Dimulai dari kita mendokumentasi kekerasan seksual di Aceh, di Papua, Timor Leste, Maluku Ambon, dan sejumlah wilayah lain. Di sana ada bahwa perkosaan itu tidak hanya penetrasi, tapi juga bisa dalam bentuk lain. Di sana ada eksploitasi seksual, ada perbudakan seksual, dan lain sebagainya. Kenapa ini penting untuk kita dukung sama-sama supaya dia tidak berulang? Bukan hanya melindungi konteks konflik yang semoga di Indonesia bisa kita cegah ke depan, tetapi juga untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi di ranah domestik ataupun di publik. Kalau kita bilang perempuan berdaya ataupun perempuan berkarya, dari data di ASEAN, terutama waktu itu risetnya sebetulnya di Vietnam, perempuan yang mengalami kekerasan itu produktivitasnya menurun hingga 35%. Perempuan yang mengalami atau perempuan yang tidak independen secara ekonomi atau tidak kurang berdaya secara ekonomi, maka potensi keluar dari kekerasan lebih tinggi. Dia tidak mampu memutuskan langkah apa yang mau dia lakukan karena secara ekonomis bergantung. Makanya kenapa perempuan perlu berkaya dan berdaya juga secara ekonomis. Ini bukan soal karir dan lain sebagainya, bukan. Ini juga soal ketangguhan keluarga. Dokumentasi Komnas Perempuan pada sejumlah kasus, perempuan-perempuan yang tidak mandiri secara ekonomis ketika, mohon maaf, semoga pasangan kita, suami kita panjang usia atau tidak terhalang bekerja, pada saat mereka terhalang bekerja, keluarga ambruk. Anak-anak yang punya mimpi besar terhenti. Perempuan kelas menengah tiba-tiba jual bakwan. Gitu. Jadi kalau nanti kembali ke rumah oleh suami misalnya tidak ada nggak, karena atas nama cinta juga, bahwa disayang supaya kamu udahlah saya saja, maksudnya mungkin baik, tapi akan baik ketangguhan keluarga dan ketangguhan perempuan juga dimulai dari independensi ekonomi. Catatan yang penting bahwa berkarya itu tidak hanya di bidang ekonomi. SDGs, mungkin kawan-kawan semua sudah familiar dengan SDGs itu, Sustainable Development Goals. Itu adalah kritik dari Millennium Development Goals yang sebelumnya yang dianggap terlalu berorientasi ekonomi untuk membangun. Sustainable Development Goal atau SDGs itu belajar dari sebuah negeri kecil, waktu itu di Himalaya, di sebuah pegunungan, karena melihat kok manusianya bahagia, imbang dengan alam, spiritualitasnya jalan, sehingga dilakukan satu koreksi yang tadinya MDGs menjadi SDGs. Dan salah satunya di Bhutan itu ada satu negara yang punya indikator kebahagiaan. Nah, penting untuk di Aceh ini juga mengecek terus-menerus dengan data-data yang baik, seberapa jauh sih perempuan-perempuan itu punya indeks kebahagiaannya. Jangan-jangan di luar tampak baik-baik saja. Moga-moga di dalam juga baik-baik saja. Dengan sistem yang ada sekarang, seberapa jauh melibatkan perempuan dan juga membawa kebahagiaan bagi perempuan untuk bebas dari rasa takut, untuk mendapatkan kebebasan di publik maupun domestik. Dan jangan disalahartikan, kebebasan itu berbeda dengan suka-suka. Freedom mengasumsikan satu responsibility, satu tanggung jawab. Dan kebebasan itu adalah juga harusnya dia hak yang melekat, tapi dia juga sesuatu yang bisa dinegosiasikan, gitu. Dan sekarang ini ada era digital atau digitalisme, dia menjadi ruang yang penting. Kalau dulu publik dan domestik itu ada garis batas, sekarang orang tidak harus bermobilitas kemana-mana, tapi dari balik rumah dia bisa menjalankan satu bisnis yang serius. Kalau kita tidak mau terlalu rumit di luar, tapi juga yang penting gimana kita terlibat dalam pengambilan keputusan di publik. Sedikit lagi, contoh di Jepang, perempuan-perempuan ibu rumah tangga bisa menghentikan praktik perjudian pada anak-anak SMP melalui game, salah satunya
peran ibu-ibu melalui kegiatan ataupun dorongan-dorongan kolektif. Jadi perempuan bisa berdaya, berkarya di mana saja dengan situasi sekarang ini. Terima kasih. Oke, saya kira ada 3 nilai penting. 1, bebas, kemudian 2, sejahtera, terberdayakan, ya, mampu, sanggup berdikari, ya. Kemudian yang ketiga, bahagia. Saya kira 3 elemen ini menjadi sangat penting bagi kita orang Aceh, terutama perempuan Aceh. Dan kita mungkin akan dengar dari Kak Soraya. Ini kalau cerita konflik kita udah biasa, ya. Karena memang dari dulu sama teman-teman Farmedia kita turun ke lapangan, saya sendiri Kak Soraya dengan Flower Acehnya, kita mendata itu. Seperti cerita tadi ketika saya jadi merinding loh dengar difilmkan seperti itu. Saya pikir Nova ini nanti mesti di samping cerita yang kita diskusi di grup itu, dari cerita Pulau Aceh itu saya kira cukup penting untuk film ini tentang korban kekerasan terutama perempuan ini, agar memang kita mesti buatlah sesuatu yang sangat advokatif ya untuk membela banyak orang. Saat ini Kak Soraya ada KKR, dan ketika bercerita tentu akan banyak trauma yang terbuka. Saya kira proses ini mesti dilalui, karena untuk bisa saling memaafkan dalam proses penyelesaian konflik yang cukup lama terjadi di Aceh, ini memang menjadi kewajiban. Dan bagaimana kita bisa saling memaafkan agar Aceh ke depan damainya itu nggak setengah-setengah loh. Nah, ini menjadi sesuatu yang PR bagi kita, tanggung jawab kita bersama. Damai di dalam rumah tangga, tidak lagi ada kekerasan fisik dalam rumah tangga yang sekarang udah berubah dari ranah publik ke rumah tangga, tapi juga damai di masyarakat. Persilakan Kak Soraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut sedikit soal penyintas. Ketika Aceh perang, konflik, lebih 20 tahun, hampir semua wilayah Indonesia tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Bukan karena mereka nggak mau tahu, tapi karena memang beritanya ditutup. Tidak ada di media. Kalau koran, dia menulisnya dengan kelompok pengacau keamanan. Jadi tidak ada yang tahu bahwa ada operasi militer yang terjadi di 3 wilayah. Lalu ada 2 perempuan penyintas dari PD berbicara di seminar di Jakarta. Perempuan yang memecah kebisuan, yang membagi informasi bahwa sebenarnya ada sebuah proses penghancuran kemanusiaan yang terjadi di Aceh selama 20 tahun. Dan itu dilakukan oleh perempuan. Apa mereka nggak terancam? Mereka terancam. Mereka pulang itu harus lari-lari. Tapi mereka memilih untuk berbicara, untuk memutus kebisuan yang terjadi selama puluhan tahun, untuk menyampaikan kepada dunia bahwa ada banyak anak yang menjadi korban, ada banyak suami yang hilang, ada banyak perempuan yang diperkosa. Dan itu dilakukan oleh 2 perempuan. Kemudian cerita itu dari PD. Ketika konflik masih terjadi, kami di Flower juga menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jam 12 malam, seorang perempuan dari Aceh Besar, waktu itu saya tinggal di kantor, mengetok pintu dan melompat ke dalam, dan kami harus mengunci karena dikejar suami pakai parang. Seperti yang Mbak Yuni bilang, dia kesulitan untuk memutus apakah dia akan berpisah atau tidak karena ekonomi tergantung. Akhirnya, waktu itu kami meminjamkan modal 500.000. Setelah proses dialog dan komunikasi, konseling segala macam, dia putuskan untuk berpisah. 3 tahun yang lalu saya ketemu dia. Perempuan ini dengan modal 500.000 sudah punya sebuah warung dan sebuah rumah semen utuh yang dibangun, dan 2
kuliah di Unsia. Itu cerita perempuan Aceh. Lalu masih ketika konflik di Biren. Suatu ketika 2 perempuan datang kantor Flower Aceh memeluk saya dan menangis. Itu menjadi titik balik buat saya karena saat itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja di CSO. Karena saya pikir setiap tahun, hampir akhir tahun saya selalu opname karena kurang darah dan darah rendah. Jadi kurang istirahat, kurang makan. Kita selalu begitu dulu. Tapi perempuan terus ada. Karena apa yang kami lakukan itu nggak ada makna apa-apa. Sampai 2 perempuan itu datang dan bilang terima kasih dan menangis. Setelahnya apa? Tiba di salah satu kampung di Biren, TNI waktu itu bikin posko di Menasah. Dan biasanya kalau udah bikin posko di kampung, keamanan terganggu, laki-laki pergi semua. Mereka melaut dan tidak pulang-pulang, jadi mereka bertahan di laut. Tinggal perempuan dan anak. Tiba-tiba nggak tahu apakah Gam atau siapa masuk kampung, tembak 1 TNI. Lalu lari, mati TNI-nya. Tentu saja dia marah besar, masuk seluruh kampung, mau abrak. Ketemu 14 anak muda yang baru pulang menyiram semangka. Jadi mereka bekerja beramai-ramai untuk mencari nafkah. Nah, biasanya kalau hasil panen dibagi gitu ya. Semua ditangkap. Biasanya kalau sudah begitu setiap malam satu persatu akan hilang. Lalu 2 perempuan ini yang pernah dapat training, dan waktu itu saya menggambarkan filosofi lidi yang menjadi sapu, menjadi sebuah kekuatan, keliling kampung, mengajak semua perempuan ke posko. Mereka ada dengan tangan dan bertanya di mana anak laki-laki kami. Ibu yang paling depan, senjata di sini. Kalau ibu maju selangkah, kami tembak. Perempuan ini karena sudah bersama, merasa kekuatannya tumbuh. Dia bilang begini, tembak. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang membunuh kami? Sudah mati ikut suami dan anak kami. Suara perempuan ini dan gandengan tangan mereka membuat militer mundur. Mereka bisa menyelamatkan 13 anak laki-laki. Ditanya, mana satu perempuan, satu anak lagi? Bilang, tadi malam mati lampu dan dia lari. Artinya itu sudah mati. Biasanya kan dimatiin lampu tembak kan begitu. Tapi mereka berhasil menyelamatkan 13 anak laki-laki. Ini perempuan Aceh Utara. Dan saya masih punya begitu banyak cerita perempuan-perempuan hebat yang selama konflik bertaruh nyawa untuk menjaga kehidupan, untuk memastikan anak sekolah, untuk memastikan kehidupan mereka bisa berjalan. Dan kalian bisa bayangkan, kalau dalam kondisi konflik saja perempuan punya kekuatan yang luar biasa seperti ini, maka yakinlah kalian anak muda di tengah kondisi yang damai, punya fasilitas internet segala macam, akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin perempuan yang luar biasa tangguh. Karena di darah kalian semua mengalir semangat Cut Nyak Dien dan darah Cut Mutia dan Ratu Safia Tujuh. Jadi ini hanya contoh bahwa mereka seperti Mbak Yuni bilang nggak berhenti menjadi korban. Mereka penyintas. Dalam kondisi damai, kalau saya kaitkan dengan angka kekerasan yang terjadi di Aceh sekarang itu memang terhadap perempuan meningkat. Saya ambil data dari P2TP2A tahun 2014 yang melapor ya, yang melapor saja ada 886. 2015 999, 2016 942. Ini baru yang melapor. Tahun ini kita belum punya data menunjukkan bahwa apa yang tadi disampaikan Mbak Yuni, post konflik, kalau proses pemulihan psikologis belum selesai, maka ada dampak-dampak dari perempuan. Pertanyaannya apakah mereka diam? Tidak. Saya punya cerita lain soal perempuan waktu damai. Seorang pimpinan Dayak perempuan di Melabuh diusir dari dayaknya. Kenapa? Karena dia menjadikan tempat dayaknya sebagai tempat tinggal anak yang dijual oleh bapaknya lalu diperkosa oleh supir truk. Dia dituduh oleh masyarakat membiarkan seks bebas, sehingga dia diusir dari dayak yang dibangun dari nol. Tapi dia nggak berhenti.
Sekarang dia sudah memimpin Dayak dengan jumlah murid yang jauh lebih besar, di tempat lain masih di Melabuk juga. Banyak masyarakat yang dukung dia. Jadi artinya apa yang ingin saya baik? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi jangan pernah berhenti. Tapi kita melakukannya dengan tangan, maka akan ada jalan-jalan yang berliku barangkali, tapi kita akan ketemu tujuannya. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak perempuan Aceh dan juga teman-teman di Papua, di Timur Leste, bahkan Argentina dulu ya. Kasusnya itu satu, kenapa? Ibu-ibu yang anaknya hilang, yang melakukan demo setiap minggu, berdiri depan istana presiden untuk bertanya di mana anak kami. Itu kekuatan perempuan, dan itu yang kita miliki semua. Ya, saya kira memang cerita perempuan ini kekuatannya itu tak akan pernah habis, energinya itu nggak akan pernah habis. Saya mungkin terbawa, ini Kak Soraya memang kekuatannya luar biasa itu. Beliau cerita terus, air mata tumpah. Ini udah biasa. Saya kira ini sesuatu yang memang terjadi, itu ini realita. Sejak dari konflik dulu kita mengalami hal-hal seperti ini. Kita alami konflik, kita cerita, dapat banyak. Agar bangkit setelah nggak ada apa-apa, suami nggak ada, mungkin keluarga nggak ada. Kalau tinggal di Ulede itu mungkin sekitar 100-200 anggota keluarga hilang di bawah air tsunami biasa. Kita pernah di kantor forum LSM Kak Soraya, hari kedua setelah tsunami itu ada seorang ibu-ibu mengungsi ke situ, kemudian beliau didatangi oleh banyak anggota keluarga. Ketemu, cerita sebentar, berpelukan, beliau nangis 10 menit, ya kan, kemudian selesai. Setengah jam kemudian ada anggota keluarga lagi datang, karena proses mencari mayat dan proses mencari keluarga mungkin yang masih hidup. Tapi ketabahan perempuan itu, ini yang memberikan energi agar keluarga itu terus tumbuh dan berlanjut dan bisa bertahan hidup. Pasca tsunami yang sangat berat, saya kira. Pasca konflik juga hal yang sama. Jadi harapan dalam kondisi damai seperti ini, saya kira energi yang kita punya sebagai perempuan, sebagai orang-orang yang dekat dengan perempuan, saya kira energi kita tentu akan lebih besar dibanding orang-orang dahulu. Saya kira karena waktu ya, kita akan persilahkan mungkin 2 orang ya. Waduh, ini ramai sekali nih, bingung saya. Gimana caranya? Saya ambil satu dari sini, dari atas ada nggak? Sini mungkin yang mana ini? Yang paling belakang aja, yang muda, yang paling belakang. Silakan maju ke depan atau ambil mic-nya. Dari atas ada nggak? Untuk bertanya karena waktu kita agak sempit. Yang paling belakang juga itu, yang baju merah. Silakan, panitia langsung diberikan mic-nya. 1 orang lagi. Saya pingin yang atas ini, karena mungkin nggak dapat itu. Panitia, silakan. Saya turun ya. Langsung pertanyaannya dan to the point ya. 1 menit aja tapi to the point ya, sama siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya berada di perempuan yang berkarya. Singkat saja, nama saya Ramawati. Yang ingin saya tanyakan kepada Kakak Soraya, bagaimana tindakan kita kalau ada orang yang mengadu tentang kekerasan perempuan? Kadang-kadang kita kan nggak tahu. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, kemudian yang paling ujung di sana, panitia, ada yang bisa bantu mic-nya? Paling ujung di sana, di paling atas, dekat pintu. Yang ujung merah, silakan turun dek. Silakan turun. Yang di sini tadi, ya, yang jilbab pink, silakan ke tengah deh. Ya, pergi aja, datangi aja mic-nya. Silakan langsung aja, to the point ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Aditya dari
dari jurusan MIPA Matematika, ya. Yang ingin saya tanyakan adalah sebelumnya saya ingin memaparkan sedikit yang dikatakan oleh pemateri tadi, yaitu kekerasan seksual yang dapat mempengaruhi produktivitas perempuan di masa depannya. Dan bagaimana perempuan dapat mempertahankan produktivitasnya untuk kedepannya, sedangkan dia pernah mengalami kekerasan tersebut di masa lalunya, baik itu di keluarga, di lingkungan sosialnya. Dan satu lagi, pertanyaan saya adalah usaha apa yang paling cocok dilakukan oleh perempuan modern di kalangan kita saat ini? Karena saya banyak mendengar dari teman-teman saya yang ikut usaha seperti desain, usaha di bisnis saham atau properti. Usaha apa yang paling cocok dilakukan oleh perempuan yang identik dengan hal-hal kecantikan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan matematis? Itu aja. Terima kasih. Oke, silakan adik yang di belakang sini. Mic-nya panitia. Ya, Pak Radi, ini dari KKR ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ya, Pak Radi, mohon izin waktu ya, sekitar 3 menit saja. Silakan, Bu. Oke. Ini penting dari KKR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, meskipun 5 menit ya, 3 menit ya Bu Nova ya. Oke, salam buat semuanya yang ada di sini, terutama buat kakak saya, kakak Soraya, dan juga semuanya yang ada di sini. Saya perkenalkan, nama saya Ainal Mardiah. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya perempuan biasa. Di KTP pekerjaan saya ibu rumah tangga. Namun saat ini Allah mempercayakan kepada saya menjadi salah seorang komisioner KKR Aceh. Dan saya membidangi bidang Pokja perempuan. Ya, sekali lagi salam hormat saya buat juga Soraya Kamarudzaman. Oke, sebelum saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di forum ini, tapi sebelumnya marilah kita berikan aplaus dan apresiasi untuk kita semuanya, perempuan Aceh. Oke, perempuan Aceh, perempuan hebat yang sudah diterpa oleh bencana konflik yang lebih kurang 30 tahun, ditambah lagi dengan bencana tsunami, tapi kita masih mampu tegar berdiri. Sekali lagi, aplaus sekali lagi. Oke. Baik, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh juga saya tadi, sedikit ingin saya sampaikan kepada adik-adikku tercinta di sini, bahwa dan juga kakak-kakak semua di sini, bahwa KKR Aceh sudah dibentuk lebih kurang setahun, kita sudah bekerja di Aceh, dan saya dalam beberapa bulan ini Kak sudah melakukan perjalanan dan menemui saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, perempuan-perempuan itu yang ada di daerah ya, mereka-mereka yang menjadi korban konflik itu. Jadi kalau kita melihat kondisi kalau kita bertemu secara langsung seperti ini, ya kondisi mereka sudah sama seperti kita, penampilan mereka juga sudah sama, wajah-wajahnya sudah bisa tersenyum. Tetapi begitu sedikit kita sentuh saja, air mata mereka itu berderai Kak, sedih sekali. Begitu kita inikan saja, bahkan ada yang sekarang ya, mereka itu sudah mau melupakan kejadian itu, tapi terpaksa mereka harus melupakan. Jadi beberapa itu yang saya temui itu di Aceh Utara ya Kak ya, di PD juga di di PD ada beberapa tempat, di PD Jaya, termasuk dulu teman kita itu kakak Sumiati Kak. Luar biasa, sedih sekali saya bilang. Tapi mereka itu perempuan-perempuan yang tegar, yang sanggup berdiri sampai hari ini. Dan harapan mereka Kak, harapan mereka itu hanya satu. Jangan pikirkan lagi untuk mereka itu, tapi pikirkan buat anak-anak mereka,
buat generasi ke depan ini jangan lagi mereka merasakan konflik seperti itu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, harapan dari saudara-saudara kita yang ada di daerah. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Ainal. Dan silakan yang di belakang satu lagi, singkat saja, 1 menit. Tutup poin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Fajriani, saya berasal dari Universitas Islam Negeri Araniri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan kepada pemateri, yaitu yang pertanyaan yang pertama. Dari tadi kita membahas banyak tentang kebebasan terhadap perempuan. Jadi yang ingin saya tanyakan, kebebasan yang bagaimana terhadap suatu perempuan tersebut sehingga tidak kurang dari nilai eksistensi seorang perempuan. Yang satu lagi, bagaimana menguatkan prinsip kita agar kita tidak goyah dengan terhadap perang-perang. Sekarang bukan lagi perang dengan fisik, akan tetapi perang dengan pemikiran. Bagaimana kita membentengi suatu pemikiran tersebut agar kita tidak jauh dari eksistensi Islamiyah kita. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira komentar dari Kak Ainal tadi cukup mendalam. Kemudian juga pertanyaannya cukup luar biasa ya. Saya beri kesempatan mungkin masing-masing pemateri ini nggak tahu nih 1 menit, 2 menit. Silakan. So all of us have to comment, including the closing remark due to the azan zuhur ya. The last question is asking about what is the freedom? What kind of freedom you are talking about in terms of we are the women, we have the freedom, and how we stick with the freedom, and since we are the women, so what is the boundaries? Thank you so much. Well, when starting with the first thing, I think people in Aceh, what I see, are all survivors. Survivor of the conflict and survivor of the tsunami. So if there is anything that you can achieve, and if you feel a victim in any way, you can become a survivor. And I think I don't need to explain to you how to do it, because you are the ones who can teach me to become even a bigger survivor. So the first thing is about your mental capacity. What do you want to achieve? What are your dreams? And what is the seed? What flower are you? And I'll tell you one thing, I think there's no one else who can tell you what kind of flower you are. You are the only one who knows whether you're a sunflower, whether you're a rose, frangipani, well, one of the millions of beautiful flowers we have all over the world. And I think freedom is to become the flower that you are. And of course, it's very scary, because if you're a sunflower and everyone around you is a rose, you have to stand out and you feel very fragile. But if you're a sunflower and you're pretending to be a rose, you become very unhappy. So I think you don't need anyone to tell you how you can be a flower. Just listen to your own very core strength, your female power, your girl power, and then we can make so much beautiful flowers and flourishing and a beautiful bouquet. And I hope that here in Aceh there's a lot of sun, there's beautiful water, that there will even be more love and energy and attention so that all flowers can blossom. That's my last words. Oke, saya terjemahkan dulu ya. Menarik jawaban dari Sarah saya kira. Jawabannya semua kita ini adalah benih sebenarnya. Jadi orang Aceh itu kalau dikatakan penyintas, ya kita semua penyintas. Kita semua selamat dari konflik, kita semua selamat dari tsunami ya. Orang yang hidup pasca itu semua survive, bisa bertahan hidup. Ya, konsepnya kan itu. Kalau kita merasa sebagai korban, ya kita mungkin korban, tapi bagaimana untuk tetap terus hidup, melanjutkan hidup dari dua keadaan yang cukup besar itu. Kemudian Sarah menyatakan bahwa ada benih. Bagaimana ekspresi kebebasan yang diinginkan oleh seorang wanita? Benih bunga apa yang ingin yang ada dalam diri Anda? Itu yang sangat penting. Bunga mawarkah? Bunga melatikah?
bunga jempa atau bunga apapun itu. Jadi jadilah bunga itu sendiri, jangan jadi bunga yang berbeda. Misalnya Anda bunga melati, jangan mencoba menjadi mawar. Itu nanti akan ada sakit hati di sana, akan ada sesuatu yang tidak nyaman, galau dan segala macam. Saya kira itu yang sangat penting, dan ekspresi kebebasan itu adalah ekspresi kebebasan dengan sesuai dengan diri Anda sendiri. Jadilah diri Anda sendiri dan silakan berekspresi. Kemudian saya persilahkan Bu Yuni. Silakan. Oke. Kemerdekaan atau sering bahasa gaulnya kebebasan, walaupun dia agak berbeda. Kita bahkan dengan kata itu pun seakan takut. Padahal Aceh punya sejarah penting untuk memperjuangkan kata itu. Dia bukan satu kata. Yang kami maksud, ataupun kalau dalam hak asasi, kemerdekaan itu adalah kemerdekaan untuk bermartabat. Kemerdekaan atau bebas dari rasa takut. Kemerdekaan untuk bisa berkeputusan. Kemerdekaan untuk atau bebas dari kekerasan, baik di publik, domestik maupun oleh negara. Kemerdekaan untuk bermobilitas dan lain sebagainya. Ini adalah kalian bahkan dari Cut Nyak Dien yang sekarang ini, dan tadi Kak Soraya sudah memberi contoh. Itu satu. Yang kedua, kalau kita menjadi korban kekerasan terhadap perempuan atau korban kekerasan seksual, bagaimana kita bertahan dan melanjutkan hidup? Yang pertama, kita jangan pernah menyalahkan diri sendiri terlalu terus-menerus. Itu bukan salah kita. Ini adalah kesalahan sistem sosial yang menganggap bahwa perempuan seakan-akan biasa, seakan-akan bisa menjadi korban kekerasan. Jadi katakan tidak pada kekerasan. Yang kedua, tidak memanjakan diri sendiri terlalu berlebihan sebagai korban, tapi harus menggeliat menjadi penyintas. Yang ketiga, harus saling berpegang tangan. Ini pengalaman dari mama-mama Papua untuk pulih, dan ini saya rasa pelajaran yang menarik. Yang pertama, mencari kawan, berpegang tangan, saling mendengar, bersuara bersama, dan merubah dunia. Itu yang disebut dengan Anyam Noken dari mama-mama Papua, yang saya pikir ibu-ibu di Aceh juga pengalaman yang sama, menjadi korban konflik ataupun kekerasan individual itu sama. Jadi harus melakukan satu solidaritas dan jangan menyalahkan korban, terutama nanti proses KKR. Kalau ternyata bermunculan korban-korban yang lain, kita jangan pernah mereka selalu disalahkan, distigma. Tapi justru mereka adalah para pahlawan atau pahlawan yang berani bicara, mengungkap kebenaran supaya dia tidak berulang. Terima kasih. Terima kasih, saya menyambung Mbak Yuni ya. Tambahan saya soal ketika misalnya ada di antara kita jadi korban, selain yang tadi disampaikan Mbak Yuni, tambahannya adalah jangan pernah karena peristiwa tersebut kita merasa menjadi berbeda atau cacat. Itu sering juga dirasakan oleh korban. Jangan pernah, karena pikiran kita ya, mungkin secara fisik kita mengalami ya serangan, tetapi ingat bahwa kita yang menentukan kita mau terus berpuruk jadi korban atau kita harus bangun kembali. Nah ini yang paling penting yang harus dijaga. Nah kalau pertanyaannya ada kasus gimana nih Kak? Pertama sekali, jadilah sahabatnya. Jadi temannya bicara, jangan pernah pikir pun, jangan berpikir pun, jangan ngomong ya, berpikir pun nggak boleh. Ini gara-gara bajunya, emang dia suka sekali pakai baju begitu. Atau emang gatal ya, kalau malam nggak keluar nggak bisa tidur. Di kepala, ya. Di kepala pun tidak boleh tercinta seperti itu. Karena kalau sudah di kepala saja kita sudah tidak adil, maka yakinlah sikap kita akan tidak adil kepada korban. Ini yang paling pertama, jadi temannya. Setelah itu, kalau kita merasa tidak cukup pengalaman dan kemampuan kita dalam mendampingi, kita boleh rujuk ke lembaga-lembaga yang memang menangani kasus dan kita percaya di setiap kabupaten kota paling tidak ada lembaga layanan P2TP2A di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan. Selain itu, ada lembaga-lembaga perempuan yang biasa menangani kasus. Tidak di setiap kabupaten kota, ada di beberapa.
Tapi juga ada individu-individu yang peduli. Nah ini, jadi yang pertama sekali jadi sahabat, yang kemudian baru jadi sistem, jadi merujuk ya, kasusnya jadi rujuk. Kalau perlu temanin, kadang-kadang dia nggak siap ya, temanin. Kalau kita nggak bisa mendengar, kita nggak bisa memberi masukan, temanin dia ketika ke tempat yang kita rujuk itu. Nah, paling penting kalau dia ingin melanjutkan kasusnya juga perlu visum misalnya. Nah tentu saja tidak mudah karena perlu surat polisi dan seterusnya. Jadi beberapa langkah-langkah itu teman-teman juga bisa buka internet. Itu di lembaga-lembaga perempuan, LBH-API, Komnas Perempuan itu ada tahapan-tahapan yang teman-teman bisa coba lihat apa yang bisa dilakukan paling tidak untuk membantu korban. Nah itu beberapa catatan yang ingin saya sampaikan soal kebebasan. Itu sebenarnya kita sudah menuliskan seperti yang Mbak Yuni sampaikan, merdeka. Jadi kita punya namanya Piagam Perempuan Aceh. Ada pasal terkait rasa damai. Jadi kita membuat merdeka dari rasa takut, merdeka dari kekerasan. Jadi itu konteks kalau kita bilang bahwa apa sih kebebasan kita maksud? Ya bebas dari rasa takut, bebas dari apa namanya semua ancaman, bebas untuk mengambil keputusan dan seterusnya. Dan itu sudah sempat kita rumuskan dalam Piagam Hak Perempuan Aceh. Jadi saya sepakat bahwa jadilah diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Ketika kita ingin merasakan kemerdekaan yang sebenarnya, kita nggak mungkin menjadi bisa benar-benar merdeka. Kita mengkopi orang lain atau ingin menjadi orang lain. Diri sendirilah yang paling utama. Dan soal nilai, soal kesepakatan itu berlaku standar umum. Artinya begini ya, berlaku agama apapun dia punya nilai. Ya, apapun, agama apa punya nilai. Negara manapun dia punya nilai. Ada nilai universal yang berlaku umum yang bisa dipergunakan. Dan kalau tanya bagaimana cara membatasi diri, jangan baca berita hanya dari WhatsApp, dari internet, baca buku. Saya tanya nih mahasiswa, 1 minggu berapa buku taman? Ketawa. Mulai sekarang minimal 2 buku di luar mata kuliah. Itu yang membuat kita bisa mementengi diri. Tapi kalau sibuk membaca WhatsApp lalu share tanpa membacanya, menganalisanya, kita akan terjebak juga dengan hoax ya. Juga di Facebook atau berita ke internet. Cari buku. Itu hanya dibaca selintas, tapi untuk mampu menganalisa, cari buku. Banyak membaca, ini harus kita lakukan. Kalau bicara Islam, apa perintah pertama? Iqra. Nah itu dia ya, itu kuncinya. Terima kasih. Luar biasa sekali 3 pemateri kita, perempuan-perempuan tangguh ya, Sarah Strong. Ini dari Eropa langsung ke sini datang bersama kita untuk memberikan inspirasi yang cukup luar biasa saya kira. Kemudian Ibu Yuniyanti Huzaifah dari Jakarta, aktivis dan juga advokat ya bersama Kak Soraya Kamaruzaman, aktivis perempuan Aceh dan juga dosen unsia ya, dosen unsia. Saya kira untuk tetap menjadi perempuan yang punya energi superpower, mari sama-sama menjadi bungong jempa. Ya kan? Seperti kata Sarah tadi, menjadi bunga Aceh, bungong jempa Aceh. Jadilah diri Anda sendiri, silahkan berekspresi. Dan ekspresi itu tentunya ekspresi yang bisa memberdayakan, yang bisa menguatkan, yang bisa mempertahankan agar Anda bermartabat, agar Anda sejahtera, agar Anda bahagia. Itu yang paling penting. Mari menjadi perempuan-perempuan yang super, mari menjadi perempuan-perempuan yang berbahagia. Saya kira dari saya lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang luar biasa tentang kekuatan perempuan juga. Selanjutnya kami mohon kesediaan Mbak Nova Eliza untuk memberikan plakat kepada para pemateri dan juga moderator. Sebuah plakat persembahan dari Suara Hati Perempuan Foundation.
Terima kasih. Aku ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Radi, Kak Soraya, Ibu Yuni, Sarah Sprong. Kita boleh mengapresiasi dengan memberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk perempuan-perempuan hebat dan Pak Radi yang sudah menjadi moderator yang sangat hebat sekali. Aku ingin mengapresiasi dengan memberikan plakat kepada narasumber dan moderator kita yang sekaligus menjadi wakil ketua panitia dari Perempuan Berkarya. Dan hadirin, program Perempuan Berkarya ini benar-benar luar biasa, menginspirasi kita, tentunya menghadirkan motivasi baru untuk perempuan-perempuan Aceh terus berkarya, mengeluarkan aspirasinya, Akbar ya. Dan tentunya setelah kita keluar dari gedung ini, terutama buat teman-teman dan perempuan-perempuan yang ada di sini, bisa lebih mengembangkan wawasan dan hal-hal yang sangat berguna untuk diri kita sendiri. Iya, memberikan manfaat bagi orang banyak juga ya tentunya. Pastinya. Ya, ini dia Pak Radi, CS-nya kita di panitia. Beliau adalah wakil ketua dari panitia Perempuan Berkarya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk semua. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Nova Eliza, Bapak Moderator, dan pada seluruh pemateri. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Ya, Akbar, selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan puisi dengan tema perempuan yang akan dipersembahkan oleh Ananda Justisian Khairullah. Tapi sebelum itu, para hadirin yang terhormat, kami minta untuk tetap berada di gedung AAC Dayan Daud, karena setelah pembacaan puisi nanti akan ada lucky draw dari Bank Aceh. Dan tak hanya dari Bang Aceh, nanti kita juga akan menantikan door prize menarik tentunya dari para sponsor, dari ada Pertamina, dan masih banyak lagi, Akbar. Dan salah satunya akan ada launching lagu dari Mbak Nova Eliza. Lagu apa ini? Penasaran semuanya ya pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di gedung AAC Dayan Daud, dan langsung saja kita panggilkan Ananda Justisia Khairullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalahkan gelap malam, mulai membiaskan subuh dan gerak pagi. Percaya atau tidak, ini adalah roda hidup yang berputar sejak kita belum dilahirkan ke dalam dunia. Maka berikan alasan yang tepat untuk tidak percaya pada perubahan ke arah yang lebih baik. Hidup tidak melelahkan. Hidup adalah perjalanan. Untuk yang melangkah santai, berlari-lari kecil, atau yang mempercepat gerak kaki ke tujuan, yang manakah kita? Tentu kita bebas untuk menentukan. Melihat kalian mengepalkan tangan dalam menuju adalah bangga bercampur haru. Aku percaya hari ini kita sudah bergerak selangkah demi selangkah untuk kemajuan zaman. Yang kemarin, biarlah menjadi kemarin. Di depan masih ada manis yang belum kita kecap. Atau pahit yang harus kita olah menjadi rasa yang menarik. Karena pahit belum tentu menyakitkan. Saudaraku, apabila harus kau genggamkan tanganku nanti ketika aku melemah, maka hari ini aku ingatkan kepada kalian, jangan sungkan aku sedih melakukannya. Karena menurut hematku,
dilahirkan untuk jalan ini. Aku tidak pernah ragu untuk berada di depan, tidak pernah malu untuk berada di belakang. Dimanapun aku kalian tempatkan, aku akan melaju bersama angin meniup rerumputan dan terus mencoba untuk membuat ini indah. Meski kita sama-sama mengetahui perjalanan ini tak akan semulus kemauan kita. Hari ini keterbatasan kita jadikan rautan, kekurangan kita jadikan cambuk, dan kepemilikan kita atas kemauan kita jadikan landasan untuk mengatur barisan dan menggempur para penggali kubur atas apa yang telah kita karyakan. Jangan hiraukan singgung, jangan pedulikan cibir, biar maut mereka berbuih mengantai semangat kita. Hantam hati. Maka sekuat apapun mereka menghambat langkah, mereka akan lelah. Dan kita yakinkan, kita adalah generasi yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ananda, sangat indah sekali puisinya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Saya ingin menginformasikan bahwa perempuan berkarya ini adalah untuk kepentingan Aceh, terutama untuk perempuan Aceh. Dan bagi penanya tadi ada berapa orang? Sekitar 9 orang ya, 6 orang mungkin. 6 orang bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan goodie bag bagi penanya yang tadi. Dan jangan lupa nanti sesudah isoma atau makan siang atau sholat zuhur akan ada Zizi Syahab yang hadir ya. Kemudian akan ada Ketua APJI, Asosiasi Penyelenggara Internet Seluruh Indonesia, Bapak Jamalul. Ada dari bahaso.com, Tiovan yang akan membagikan 1000 beasiswa untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Ada Marsha, Miss Internet 2017. Jadi saya sangat berharap sekali teman-teman di sini, seluruh audiens di sini akan kembali lagi nanti sesudah makan siang setelah sholat, karena sesaat lagi akan ada Bang Aceh yang akan bagi-bagi hadiah juga. Jangan lupa nanti dari Pertamina akan bagi-bagi gas untuk masak. Akan ada goodie bag juga yang akan dibagikan bagi penanya nanti. Tema kita yang selanjutnya sesudah sholat adalah perempuan dan pemanfaatan teknologi. Oke, jadi saya persilahkan sekarang untuk Bang Aceh untuk bagi-bagi hadiah, silahkan. Boleh kita kasih tepuk tangan? Karena hadiahnya cukup besar. Semuanya. Nah, silahkan Pak. Ayo dibantu yang lain, tolong dibawa semuanya. Tenang ya, jangan risau dulu, kita ada banyak hadiah untuk kita bagi-bagikan pada hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Bang Aceh. Oke, masih semangat yang di belakang? Masih dong, memang paling yang ditunggu mungkin ini ya? Iya, dan saya nggak nyangka seramai ini loh ya. Benar-benar. Tapi dari atas kelihatannya nggak seramai ini ya. Oke. Sip. Jadi Yudi, tadi sebelum saat registrasi, mungkin peserta sudah kita berikan kupon. sebuah kupon. Jadi dan mohon diyakinkan diri masing-masing bahwa semuanya sudah pegang kupon yang tadi kita bagikan pada saat registrasi, oke? Benar. Coba dulu dikeluarkan dari tasnya, dari dompetnya, silakan Jangan dikeluarkan panik. kuponnya ya. Jangan panik ya. Jangan panik, coba dikeluarkan. Ada kuponnya ya. Iya, kuponnya itu cuman kecil aja. Betul. Bentuknya memang mini, tapi isinya ini luar biasa loh. Isinya luar Iya. biasa. Baik, sebelumnya Anggi, kita mau dengar dulu semangat para penonton yang hadir di ruangan ini. Benar. Kita akan sapa dengan halo, jawabannya hai ya. Baik ya. Semuanya halo. Oke, berarti sudah siap untuk kita bagikan hadiah. Oke, Yudi. Baik, Tapi sebelumnya,
untuk pembagian door prize pada hari ini itu ada syaratnya, Yudi. Betul, tadi di awal kita sudah sampaikan syaratnya gampang sekali. Yang pertama adalah punya kuponnya, ya. Punya kupon, Jadi ada semua? pastikan punya kuponnya. Yeay, ada ya. Boleh yang diangkat, nggak ada, mohon maaf karena tadi kita pembagian saat registrasi. Betul. Mungkin ada yang telat datang ataupun makanya tidak dapat gitu. Oke, sebelumnya boleh diangkat dulu kuponnya sebentar, boleh diangkat semuanya. Oke, hampir sebagian besar punya kuponnya. Sudah ada ya? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tadi kita sebutkan juga adalah follow Instagram kita di Funding Bang Aceh KPO. Ya. Oke, sudah dilakukan semuanya? Pastikan sudah di follow ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum follow, coba dulu dibuka handphonenya, langsung membuka Instagramnya dan memfollow Funding Bang Aceh KPO. Dan satu lagi akun kita adalah Haba Bang Aceh. Benar, ya. jadi coba di silakan di Haba follow. Bang Aceh ya. Perhatikan baik-baik Funding Bang Aceh KPO ya. Dan saya akan eja Haba Bang Aceh itu ada HABA Bang Aceh, Haba Bang Aceh. Ya. Oke. Nanti bisa mendapatkan informasi Benar. seputar kegiatan dan produk Bang Aceh setiap hari ya. Dan sudah di follow semuanya? Oke. Kalau sudah baru akan kita mulai. Oke, baik. Pada hari ini kita akan bagikan kurang lebih 20 hadiah, oke? 20 cukup banyak kan ya? 20 hadiah yang akan kita bagikan dan nanti hadiah terbesar ya. Hadiah yang terutama ya. yang utamanya ada 5 Iya, unit ini 5 set ya. Perlengkapan dapur buat ibu-ibu. Iya, barangkali buat masak-masak. Iya, benar, karena hari ini memang temanya adalah perempuan berkarya, sehingga hadiah utamanya khusus kita adakan itu untuk ibu-ibu dan adik-adik kosnya. Baik. Dan kita langsung undi untuk 10 hadiah pertama. Iya. Oke, silakan diambil. 10 Oke, saya hadiah ambil pertama. 10 ya. Dan 10 ini akan mendapatkan sebuah payung cantik Ya, masing-masing dari Eropa ini. Eropa ya. Enggak ya? Payung warna-warni. Warna-warni dari Eropa. Mumpung musim hujan sekarang ya. Tunggu. Nanti untuk nomor yang disebutkan pastikan disimpan baik-baik. Untuk pengambilan hadiahnya nanti di booth kita, di booth Bang Aceh di depan di dekat pintu masuk. Jadi tidak usah maju ke depan, cukup disimpan nomornya saja, nanti tunjukkan di booth kita untuk pengambilan hadiah. Oke, saya sudah ada 10 kupon yang beruntung mendapatkan satu buah payung cantik dari Eropa. Oke, silakan. Oke, untuk nomor pertama adalah 1458. 1458. 1458 disimpan nomornya nanti. Selanjutnya 0996. 0996. Ada? Oke, selanjutnya 1466. 1466. Kemudian 1961. 1961. Dan 0337. 0337. 0310. 0310. 0136. 0136. 1831. 1831. 0320. 0320. 0719. 0719. Dan selanjutnya untuk hadiah terakhir untuk satu buah payung cantik adalah 1219. 1219. Baik, Oke. itu dia 10 untuk payung. Dan hadiahnya nanti seperti tadi yang dikatakan bahwanya ambilnya di booth kita di bagian depan AC ya. Mudah-mudahan semuanya ada ya. Oke, Jangan lupa ini. follow Instagram kita. Selanjutnya. Baik, selanjutnya 5 buah jam dinding Bang Aceh. Iya. Jam eksklusif akan kita bagikan 5 buah dan langsung lagi. Langsung saya aja ya, boleh ya, biar dipercepat ya, kayaknya pada mau makan siang ya, sama sholat ya. Oke, 1. Baik, 5 buah jam dinding dari Bang Aceh. 2. Ayo Anggi. 3, 4, 5. sudah 5 ya. Baik, Oke. nomor pertama adalah Yang beruntung mendapatkan satu buah jam dinding dari Paris. Oke, dengan nomor 0217. 0217. Ada 1318. 1318. 0656. 0656. 0616. 0616. Dan untuk kupon terakhir adalah 0380. 0380. Itu dia. Jadi yang berhak mendapatkan 5 buah jam dinding cantik dari Bang Aceh tentunya.
Dan selanjutnya Yudi Dan mungkin ini untuk 5 hadiah utama kita, perhatikan baik-baik nomornya dan pastikan sudah follow Instagram. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum punya Instagram, download sekarang. Follow ya. benar. Jadi kalau yang tidak follow itu kita anggap gugur yang Iya, mendapatkan betul. kupon. Jadi Betul. wajib ya untuk di follow. Yang nggak punya paket, pakai wifi. Benar. Iya. Mungkin kita akan mulai dari hadiah paling ujung ada T-set. Ya. Ada T-set dan T-set akan eksklusif, ya. T-set eksklusif pastinya dan akan diambil oleh rekan kita juga. Satu saja. Satu, untuk satu buah t-shirt yang ini dia. Oke. Yang loreng-loreng. Yang berhasil mendapatkan satu buah t-shirt eksklusif dengan nomor 135. Belum. 1359. Ada? Ada? Tunjuk tangan dong. Kalau enggak diganti yang ini. 1359. Atau nanti ambil kebut. Ada ya? Ada, berdiri dong, berdiri sayang. Oh, ada. Baik, selanjutnya berhasil beruntung mendapatkan t-shirt dan Oke, baik, selanjutnya untuk hadiah berikutnya ini koleksi gelas cantik. benar. Sorry, gelas cantik sekali ya. Baik. Gelas cantik pakai banget. Oke, baik, nomornya adalah 0530. Ada? Ada. Coba berdiri langsung yang ada 0530. 0530. 0530 berdiri sayang. Oh, Oke, sudah ada baik, di sebelah kanan kita. Baik. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan storage jar atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah toples cantik. Oke, langsung. baik, lagi. Sudah ya? Dibacakan. Baik. Yang berhasil mendapatkan satu set toples atau storage jar itu ada dengan nomor 0599. Ada? 0599. Sudah ada di bawah situ ya. Silakan. Satu lagi. Selanjutnya lagi, masih ada 2 lagi. Oke, langsung Silakan. kita aja ya. Silakan, biar cepat nih. Oke. Lapar kita. Bismillah. Oke, baik. Baiklah, selanjutnya Hadiah akan berikutnya. mendapatkan multifunctional serving. Ini Atau mangkok ya. enggak, bukan mangkok. Ini bisa multifungsi gitu Yudi, untuk baik. ibu-ibunya ya. Langsung saja. Oke, semoga ibu-ibunya yang dapat ya. Dengan nomor kupon 0740. Ada? 0740 ada kan? 0740. Ada? 0740. Ada, kalau enggak kita ganti. 0741 kali. 0742 kali. 0743 kali kita anggap Oke, gugur. kita Silakan gugur ya. ambil lagi Yudi. Kita ambil sekali lagi. Makin seru ya. Oke, baik. Makan siang juga kalau teringat lagi nih. Baik. Oke, selanjutnya. Masih dengan hadiah yang sama, Masih. multifunctional serving Iya. atau mangkok ya. Baik. Oke, silakan. Kamu nih ya. Disebutkan nomornya. Oke, karena cepat ya. Oke, kuponnya adalah 14. Allah. 1419. Ada? 1419. Ada. Langsung berdiri. 1419. Ada? Ayo. Ayo, sebelum kita hitung. Ada? Semangat amat kalau mau gagalin orang. Memang. Oke, nggak ada ya? Ada ya? 1419. Ada? 14191 kali. 14192. 14193 kali. Oke, kita ganti ya. Ganti lagi. Masih ada kesempatan besar untuk kita semua dapat. Coba lagi. Kita dalam-dalam ya. Ini orang ini kepada nggak mau gitu loh ya. Sayangnya ini padahal hadiah utama ya. Baik, kuponnya adalah Bayu bisa baca. 1079. 1079. Ada? Berdiri dong. 1079 ada? Berdiri silakan. 1079. Oh, ada. Oh, ini tuh. oke, selamat. 1079. Oke, ada. Jangan lupa follow Instagram kita ya. Waduh, Dan sekarang hadiah terakhir. mungkin diambil sama Pak Zumar mungkin ya. Bapak, silakan. Boleh Bapak, silakan. Pak Zumar ini sekadar informasi adalah sekabaknya kita dari Funding Bank Aceh KPO. Oke, Yudi, silakan kita baca sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk hadiah terakhir dan hadiah utama kita pada hari ini kepada nomor 0779. 0779. Ada? 0779 ada. 0779. 0779. 0779. Ada?
07791 07792 kali. 07793. Kita ganti. Kita ganti. Oke, semangat banget. Ini yang di belakang pada tahajud semua semalam ya, doanya Langsung saja diijabah. saya ambilkan ya. Benar, boleh. Ambil aja langsung satu. Baik, untuk hadiah utama kita. Berikutnya 1779. 1779. Ada 1779. Ada. Ada 1779, silakan. 1791. 1792 kali. 17 ada? Ada. Oke. Mbak Panitia ya? Mbak Panitia yang Oke dapat ya. Mbak Panitia ya? Berarti Mbak Panitia ya. Oke, berarti sudah Kita semua ya. belum saling kenal sebelumnya ya. Ini tidak ada rekayasa ya. Ini Oh iya, ini kebetulan panitianya tetap dapat dan ternyata beliau yang dapat gitu. Nggak apa-apa ya. Oke. Tapi ada 20 sisanya untuk kalian semua. Baik, terima kasih semuanya buat teman-teman semuanya yang mau buka rekening hari ini. Kita buka stand di depan. Silakan Iya. berkunjung ke stand kami untuk bisa membuka rekening ya. Iya, yang buka rekening hari ini juga dapat souvenir langsung dari kita, langsung bisa menuju booth kita di depan sana. Dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.